Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad Afiq ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas persoalan COVID-19 di Indonesia, di mana pembahasan kali ini saya tujukan untuk tugas Citizen Project. Sudah setahun lebih COVID-19 mewabah di Indonesia terhitung sejak 2 Maret 2020. Pada saat mulai masuknya COVID-19 di Indonesia, warga Indonesia panik. Pada awal penanganan COVID-19 di Indonesia ini, pemerintah mencoba memberikan solusi mulai dari PSBB, pengurangan jumlah karyawan, mewajibkan penerapan APD dan protokol kesehatan. Pemerintah mulai mengatasi dari mencoba PSBB dengan WFH, pengurangan pegawai dengan menyuplai 9 bahan pokok dengan yang terdampak, dan memberikan bantuan-bantuan seperti BLT, bansos, dan bantuan pokok lainnya untuk menunjang untuk minimal memberjalankan ekonomi kelas rendah. Dan kita bisa ketahui bersama kalau misalnya meskipun telah dilaksanakannya PSBB, pengadaan bantuan, dan penerapan protokol kesehatan, jumlah penyebaran virus COVID-19 itu meningkat setiap harinya sampai pada Juni 2021. Angka kenaikan pasien COVID-19 di Indonesia melonjak karena mungkin karena perubahan cuaca pada saat ini, dan juga memang mungkin warganya yang tidak melaksanakan protokol menjaga jarak dan yang lainnya. Lalu apa sebetulnya penyebab masih adanya angka peningkatan penyebaran COVID-19 ini? Bisa jadi dikarenakan karena beberapa faktor. Misalnya yang pertama adalah masih kurangnya kesadaran akan warga masyarakat yang masih belum sadar akan bahaya COVID-19. Juga ada faktor di mana COVID-19 ini juga tidak memberhentikan kebutuhan warga masyarakat. Jadi maksudnya meskipun diberlakukan PSBB gitu, kebutuhan sandang pangan masyarakat itu akan tetap berjalan gitu. Maka sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah pun akan memaksakan diri meskipun sebetulnya sudah menerapkan protokol kesehatan, memakai masker dan yang lainnya. Kebutuhan justru lebih mendorong warga untuk tetap mencari uang gitu. Dan bisa jadi karena itulah penyebaran virus COVID-19 masih berjalan. Saya prihatin akan negara Indonesia yang menangani masalah COVID-19 ini, di mana bisa jadi atau mungkin pasti kas negara dan penghasilan negara pasti berapa puluh persen kebanyakan digunakan untuk COVID-19 ini, bahkan di pemerintah desa sekalipun. Jika saya lihat dari kacamata saya sendiri bahwa pembatasan atau solusi-solusi pemerintah dalam menyelesaikan kasus penyebaran COVID-19 ini, PSBB itu hanya mengurangi aktivitas pekerjaan warga masyarakat saja. Bantuan seperti BLT dan yang lainnya itu hanya akan menjadi buah bibir di masyarakat, karena seringkali terjadinya salah sasaran di masyarakat. Akhirnya bantuan ini malah menjadi rebutan masyarakat. Misalnya di masyarakat yang tidak tepat sasaran tuh
ada orang yang mampu, ada yang tidak, ada yang terdampak, ada yang tidak gitu. Ada misalnya orang yang mampu tidak terdampak tapi punya bantuan seperti itu. Malah yang tidak bekerja karena pengurangan jumlah karyawan, seperti yang diberhentikan pekerjaannya karena terlihat, ini mungkin saya kurang tahu ya sistematis dari layak penerimanya di pemerintah itu seperti apa, tapi malah yang terdampak COVID-19 ini tidak mendapatkan bantuan seperti itu. Kemudian untuk penerapan APD seperti masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer itu hanya seperti hal lumrah atau biasa disebut ya cuman yang penting syarat doang seperti itu. Kalau dari yang saya lihat gitu di masyarakat. Padahal sebetulnya kalau misalnya warga masyarakatnya sadar akan seperti bantuan, penerapan APD dan PSBB, jika kesadaran masyarakat itu bagus, mungkin misalnya seperti ini. Kalau misalnya ada bantuan yang tidak tepat sasaran, maka orang tersebut akan memberikan dari bantuannya tersebut akan memberikan ke yang lebih membutuhkan gitu, atau yang terdampak COVID-19 ini gitu. Tapi di masyarakat malah bantuan itu seperti justru ini kan punya gua gitu. Malah seperti itu di masyarakat itu. Jadi apa solusinya? Solusinya adalah agar memberhentikan PSBB karena mengurangi aktivitas dan perekonomian negara, juga pendidikan, juga kas negara mungkin yang dipakai untuk bantuan, juga untuk memberi fasilitas kesehatan yang lainnya. Sebetulnya ada solusi yang mungkin bisa kita gunakan, bukan kita sih, pemerintah gunakan untuk menyelesaikan penyebaran COVID-19 ini. Sistemnya adalah ayak. Ada yang tahu ayak? Jadi seluruh Indonesia jika akan dilakukan swab, lakukan sejak dulu. Dan di antara yang positif, mereka lah yang harus di karantina. Dengan itu, penyebaran pun yang mereka akan lakukan itu akan berhenti di mereka saja, tidak akan mengganggu kegiatan masyarakat yang lainnya. Itu seharusnya. Dan kembali lagi ke kita masyarakat, karena sudah terlanjur begini, kita sebagai masyarakat harus menerapkan apa yang seharusnya kita lakukan agar minimal memberhentikan penyebaran wabah virus ini. Lalu apa solusi yang harus kita hadapi? Yang pertama adalah kesadaran akan bahwa virus ini berbahaya. Yang kedua adalah menjaga kesehatan, minimal diri sendiri, kemudian lingkungan juga keluarga. Yang ketiga adalah memberikan edukasi agar bisa mengajak orang agar lebih menjaga diri sendirinya, juga keluarganya, juga lingkungannya juga, serta untuk lebih berhati-hati terhadap orang-orang yang baru Anda temui di daerah Anda, orang luar maksudnya gitu ya. Yang berikutnya adalah tidak berpergian jika tidak perlu. Yang kelima adalah tidak sering berbelanja online. Karena apa? Karena berbelanja online hanya akan menjalankan ekonomi dengan luar atau ekonominya tingkat kelas menengah gitu, tidak akan menjalankan ekonomi kelas bawah seperti ekonomi yang ada di daerah kita sendiri gitu, misalnya warung-warung atau toko yang ada di dekat rumah kita. Yang berikutnya adalah jaga kesehatan, itulah lebih penting. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.